Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, peserta webinar nasional peluang jamu dan obat modern asli Indonesia di masa pandemi. Baik, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari penelitian yang sudah kami lakukan. Mohon izin untuk share screen sebentar. Nah, ini adalah hasil penelitian yang sudah kami laksanakan, yaitu judul uji aktivitas antibakteri ekstrak etanolik kombinasi daun meniran atau Pilatus niruri L dan daun kenikir atau Cosmos caudatus kun terhadap Salmonella typhi ATCC 13311. Nah, ini penelitian dilaksanakan oleh saya Rizal Ma'arif Lukmana, kemudian Nur Daniman dan juga Diandang Arif Wibawa. Nah, yang menjadi latar belakang dari penelitian ini adalah Salmonella atau bakteri Salmonella typhi itu merupakan salah satu bakteri patogen dan penyebab penyakit demam tifoid, di mana kasus demam tifoid di Indonesia itu masih sangat tinggi dan bisa mencapai 300 sampai dengan 810 kasus per 100.000 penduduk di setiap tahunnya. Jadi infeksi demam tifoid di Indonesia itu masih relatif tinggi. Nah, kemudian bakteri Salmonella typhi itu sebenarnya bisa diobati ya dengan antibiotik dan juga obat sintesis yang lainnya ya. Namun obat sintesis ataupun antibiotik itu biasanya memiliki efek samping ya, dan juga antibiotik ketika digunakan itu biasanya kalau dia tidak sesuai dengan dosis itu nanti akan menyebabkan resistensi terhadap suatu bakteri. Nah, ini perlu adanya alternatif yang lain ya, tentunya kita bisa memanfaatkan tanaman yang berpotensi sebagai anti bakteri menjadi salah satu alternatif ya. Nah, ini karena bahan alam itu biasanya mempunyai efek samping yang rendah seperti itu. Nah, salah satu bahan alam yang sebenarnya di sini memiliki potensi sebagai antibakteria yaitu daun Pilatus nirui atau daun meniran ya, karena di sini dia memiliki senyawa aktif ya, diantaranya ada alkaloid, flavonoid, tanin ya, saponin, polifenol maupun triterpenoid. Ya, dia sebagai dan senyawa-senyawa ini itu sudah banyak sekali dimanfaatkan sebagai antibakteri. Nah, selain itu juga ada daun Cosmos caudatus kun atau daun kenikir ya. Nah, ini juga sudah banyak dimanfaatkan sebagai antibakteria ya. Nah, ini memiliki berbagai macam jenis senyawa aktif ya, diantaranya ada fenol, flavonoid, kemudian tanin maupun saponin ya. Nah, sehingga dari latar belakang itulah ya perlu dilakukan penelitian ya terkait dengan kombinasi ekstrak etanolik antara daun Pilatus nirui ya dengan daun Cosmos caudatus kun ya, diujikan terhadap bakteri patogen Salmonella typhi. Nah, kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui ekstrak etanolik kombinasi daun meniran dan juga daun kenikir mempunyai aktivitas antibakteri terhadap Salmonella typhi ATCC 13311. Yang kedua yaitu untuk mengetahui ekstrak etanolik kombinasi daun meniran dan daun kenikir memiliki efek sinergi dalam menghambat pertumbuhan Salmonella typhi ATCC 13311. Nah, metode penelitian yang pertama ya tentu
daun meniran dan juga kenikir itu dilakukan ekstraksi dengan metode maserasi. Kemudian pelarut yang kita pakai yaitu etanol 96% ya. Ekstraksi dilakukan selama kurang lebih 5 hari ya. Kemudian hasilnya berupa ekstrak itu diidentifikasi golongan senyawanya dengan menggunakan reaksi tabung ya. Ini golongan senyawa yang identifikasi ada flavonoid, alkaloid, saponin, tanin dan juga polifenol. Ya, kemudian bakteri Salmonella typhi itu dilakukan identifikasi ya untuk memastikan apakah ini benar-benar Salmonella typhi ataukah bukan gitu ya. Nah, kemudian identifikasi itu dilakukan secara mikroskopis dan juga makroskopis. Identifikasi secara mikroskopis itu dilakukan dengan pengecatan gram ya, kemudian setelah itu dilakukan pengamatan di bawah mikroskop ya. Kemudian untuk makroskopisnya itu dilakukan dengan menggunakan media SSA atau Salmonella sigilla agar dan juga uji biokimia. Nah, kemudian setelah itu ya ekstrak daun meniran dan kenikir ya, kemudian diuji aktivitas antibakterinya terhadap bakteri Salmonella typhi itu dengan metode difusi cakram. Nah, kemudian hasil dan juga pembahasan. Nah, ini adalah hasil ekstraksi ya. Jadi tadi ekstrak daun meniran itu dikombinasi terlebih dahulu ya. Ini 1:0 dengan kenikirnya ya. Kemudian menghasilkan rendemen 17,4%. Ini kemudian ini dilakukan kombinasi ya, 2 itu meniran kemudian 1 kenikir, rendemennya 18,8%. Ya, kemudian ini 1:1 antara meniran dan kenikir, ini rendemennya 21,5%. Kemudian 1:2 ya, meniran 1 kenikir 2 itu rendemennya 18,8% dan juga hanya kenikir saja itu rendemennya 19,1%. Ya. Kemudian hasil identifikasi golongan senyawa tadi ada saponin, flavonoid, tanin, polifenol dan juga alkaloid ya. Alkaloid ini ternyata pada meniran dan juga kenikir itu memiliki semua golongan senyawa ini ya. Jadi semuanya positif ya, baik itu pada meniran maupun pada kenikir. Nah, kemudian ini adalah hasil identifikasi bakteri ya. Nah, ini pengamatan mikroskopis ya. Nah, ini setelah dilakukan pengecatan gram ya, bakterinya berwarna merah ya, kemudian basil. Nah, ini sesuai ya dengan golongan genus Salmonella. Kemudian ini pengamatan secara makroskopis ya pada SSA. Nah, ini koloninya berwarna hitam ya karena dia mampu menghasilkan H2S ya. Kemudian ini adalah hasil uji biokimia ya pada KIA, LIA, SIM dan juga sitrat. Nah, ini hasilnya sama persis ya dengan parameter Salmonella typhi. Nah, kemudian berikutnya yaitu tabel hasil uji aktivitas antibakteri ekstrak daun meniran dan juga daun kenikir. Nah, ini kita ulang 3 kali ya, kemudian kontrol positifnya itu menggunakan chloramphenicol ya. Kemudian kontrol negatifnya DMSO ya. Nah, kemudian ini konsentrasi ekstraknya ya. Ini tadi ya dengan perbandingan tadi ya ada yang 1:0, 2:1, 1:1, 1:2 dan 0:1 ini ya. Ini yang meniran, kemudian ini yang kenikir ya. Nah, ini zona hambatnya ya yang 1:0 17 mm. Nah, ini keterangannya kuat ya. Nah, ini sudah melebihi kontrol positif ya. Nah, kemudian 2:1 itu 17,67 ini juga kuat ya, ini juga melebihi kontrol positif. 1:1 juga seperti itu ya. Jadi kombinasi antara meniran dan kenikir ini ternyata lebih baik ya, 20 mm ya. Kemudian 1:2 17 mm, 0:1 17 mm. Kemudian kontrol negatifnya 0
ya 0 mm. Nah ini flavonoid itu dapat merusak membran sel bakteri, ya. Kemudian saponin itu memecah dinding sel bakteri, tannin itu menghambat enzim reverse transkriptase dan juga DNA topoisomerase, ya. Kemudian alkaloid itu merusak lapisan peptidoglikan pada dinding sel bakteri. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan untuk presentasinya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sehat selalu.